Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang perusahaan Blibli.com yang berbasis e-commerce. Sebelumnya, saya atas nama Aulia Mutiara Fani dengan NIM 31220036. Ibu mohon maaf ya di sini karena ngerekodnya pakai handphone. Jadi di sini nggak rapi kayak di Word pakai laptop. Baik, mungkin itu saja. Kemudian lanjut ke bab 2 pembahasan, yaitu tentang profil perusahaan. Blibli.com adalah sebuah perusahaan e-commerce yang menjadi salah satu anak perusahaan dari PT Global Digital Niaga. PT Global Digital Niaga adalah anak perusahaan dari PT Global Digital Prima atau GDP, yang merupakan bagian dari perusahaan produsen rokok terbesar di Indonesia, yaitu Djarum. Dan Blibli.com pertama kali diluncurkan pada tanggal 25 Juli 2011 dan bekerja sama dengan teknologi provider kelas dunia, mitra logistik, banking partner, serta merchant partner dengan standar tertentu untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Di sini ada contoh logo Blibli.com-nya ya. Kemudian Blibli.com menawarkan berbagai macam produk dan menyediakan pelayanan terbaik dengan berdasarkan nilai Customer Satisfaction First, yaitu dengan memberikan layanan konsumen 24 jam selama 7 hari. Dan Blibli.com juga mengedepankan produk berkualitas dijamin 100% orisinil, bebas ongkos kirim, pembayaran aman, cicilan tanpa kartu kredit, pengiriman cepat sampai, dan pengembalian barang dalam 15 hari. Kemudian Blibli.com juga melakukan penjualan dengan cara online to offline atau O2O, sebuah pendekatan yang membaurkan saluran online dan toko fisik melalui program Blibli in-store dan click and collect yang membuat konsumen bisa berbelanja online dan offline sekaligus. Tentunya hal ini dilakukan sebagai komitmen Blibli.com untuk memberikan pengalaman berbelanja online yang berkesan kepada seluruh pelanggannya. Dalam usaha memenuhi setiap kebutuhan para konsumennya, Blibli.com saat ini memperluas dan memiliki 15 kategori belanja. Antara lain yaitu ada handphone dan tablet, kamera, komputer dan laptop, peralatan elektronik, fashion pria, fashion wanita, kesehatan dan kecantikan ibu dan anak, olahraga dan aktivitas luar ruangan, kemudian ada tiket dan voucher, home and living, kemudian ada mainan dan video games, otomotif, dan galeri Indonesia. Dan yang terbaru ini ada Blibli Mart. Kemudian model bisnis yang dilakukan oleh perusahaan Blibli.com yaitu bisnis B2B2C atau business to consumer. Sebuah model e-commerce yang menyediakan produk atau jasa bagi sebuah perusahaan lain yang memiliki customer sendiri yang berperan sebagai konsumen. Jadi ini merupakan penggabungan dari model B2B dan B2C. Kemudian yaitu e-commerce yang bercirikan warna biru ini adalah perusahaan e-commerce dengan model B2B. Bila dilihat dari persepsi merchant, sebab Blibli.com menyediakan barang atau jasa bagi perusahaan lain yang memiliki konsumen. Sedangkan dari persepsi konsumen, Blibli.com merupakan perusahaan dengan model B2C, yaitu menjadi perusahaan yang menyediakan barang atau jasa pada konsumen. Kemudian strategi bisnis Blibli.com untuk memenangkan pasar. Saat ini fokus ke bisnis omnichannel dengan meluncurkan Blibli Mart pada tahun 2020. Gerai fisik memungkinkan pelanggan berbelanja langsung, tetapi pembayaran dilakukan secara cashless dan tanpa kasir. Blibli juga menerapkan strategi omnichannel dengan menyasar warung melalui Blibli Mitra. Langkah serupa dilakukan oleh Tokopedia dan Bukalapak yang telah mencatatkan IPO lebih dahulu. Saat ini ada lebih dari 100.000 mitra warung yang bergabung di Blibli Mitra di seluruh Indonesia.
Selain itu, Blibli meluncurkan fitur Click and Collect pada 2019 untuk memperkuat strategi omnichannel. Fitur ini memungkinkan pelanggan memilih produk secara online via website atau aplikasi, kemudian mengambil pesanan langsung di toko. Selanjutnya yaitu kesimpulannya ya. Bab 3 penutup. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa aplikasi Blibli.com mempermudah untuk memasarkan produknya karena transaksi dilakukan secara online dan offline, memberikan kemudahan dalam proses pembelian produk, mencari informasi tentang produk yang dicari oleh konsumen, serta memudahkan komunikasi antara pihak Blibli.com dengan konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.